Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat youtuber semua. Kali ini ada bit karbu atau bit lama, kabel bodinya terbakar di bagian soket kiproknya. Nah, ini kebetulan sudah menggunakan kiprok punya Tiger. Nah, ini terbakar di bagian soket kiprok, kabel yang ke arah koil dan kabel ke arah pelampung bensin. Oke, langsung bongkar saja cover sampingnya agar terlihat semua. Sambil menyimak videonya, silahkan yang belum like, silahkan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, dan tentunya agar semakin berkembang channel ini. Nah, seperti inilah kondisi soket yang terbakar. Nah, ini kemungkinan penyebab terbakar karena memang kondisi kabel yang sudah rapuh, ataupun mungkin penyambungan yang kurang bagus sehingga menyebabkan terjadinya konsleting yang akhirnya menimbulkan api. Nah, ini tentunya sangat berbahaya karena memang berdekatan dengan tangki bensin. Nah, buat teman-teman yang suka ngoprek-ngoprek kelistrikan sendiri, agar lebih berhati-hati, jangan sampai terjadi kejadian seperti ini. Lanjut cek satu persatu kabel-kabel yang harus di repair atau kabel-kabel yang memang sudah kurang bagus diganti. Nah, ini dari kabel koil juga terbakar juga, kemudian yang ke arah pelampung bensin. Setelah yakin tidak ada konsleting lagi, kita coba tes pasang aki untuk mengecek kondisi-kondisi kabel yang lain. Oke, aki sudah terpasang. Kita tes menggunakan lampu tester. Kita cek dulu apakah akinya bagus. Oke, aki lumayan. Kita cek fuse-nya. Nah, ini ternyata rumah fuse-nya juga udah gantian. Nah, ini ternyata untuk sub fuse-nya. Nah, ini yang main fuse-nya, tanpa dikontak dia nyala. Nah, sedangkan untuk sub fuse kontak harus on dulu, baru dia ada arus masuk. Nah, ini kontak sudah on, fuse sudah ada arus listrik. Sekarang tinggal kita cek ke arah starter. Nah, ini kita coba langsung aja dari test pen ke kabel strip hitam. Elektrik starter masih berfungsi normal, tetapi aki kurang sehat. Kita sambil cas saja akinya, dan ini pun CDA belum terpasang karena mencegah terjadinya kerusakan pada CDA. Jadi seandainya masih ada konsleting, kemungkinan CDA tidak ikut konslet atau mati. CDA sudah terpasang, coba kita start ulang lagi. Mesin sudah hidup. Kita cek kabel spool. Ini ada dua kabel, yaitu kabel warna putih untuk pengisian ke aki atau baterai, kemudian kabel kuning ke arah lampu besar atau headlight. Nah, ini karena soketnya rusak, kita harus ganti soketnya dulu dengan yang baru. Untuk soket yang baru sudah disiapkan. Ini dia soketnya. Nah, ini ada 5 kabel, 2 kuning, 1 merah, 1 hijau, 1 lagi hitam. Nah, ini yang kuning kita hubungkan ke kabel dari spool motor.
kuning yang satu ke putih, kemudian kuning yang salah satunya lagi ke kabel kuning juga. Untuk kedua kabel kuning sudah tersambung. Selanjutnya kabel hijau dari soket kiprok kita hubungkan ke masa di kabel bodi. Dan di sini kabel masanya hijau juga, jadi hijau tetap ketemu hijau. Kemudian kabel hitam dari soket kiprok kita hubungkan ke kabel posisi kontak on di kabel bodi. Nah, ini kita cari dulu warna kabelnya yang dari kontak on. Nah, agar lebih mudah kita bisa menggunakan lampu tester, kita mengecek dengan lampu tester. Nah, ini, setelah dikontak ternyata dia ada arus, berarti ini kabel kontak on. Nah, kita hubungkan ke warna hitam dari soket kiprok. Hidupkan mesin untuk mengecek pengisian. Mesin sudah hidup, kita cek pengisiannya. Nah, ini sudah ada pengisian. Jika dilihat dari lampu tester, kita gas perlahan sampai kurang lebih 5000 rpm agar ketahuan kondisi pengisiannya overcharge atau terlalu kecil. Nah, kalau memang dirasa masih kurang besar pengisiannya, tinggal dibolak-balik saja kabel yang warna kuning dari soket kiprok dengan kabel yang dari spool bawaan motor. Oke, lanjut langsung kita rapikan kabel-kabelnya karena memang sudah normal semua. Nah, ini untuk merapikannya kita menggunakan solder untuk penyambungan kabel agar lebih maksimal hasilnya. Nah, ini kabel yang dari arah coil ke CDA, karena memang kabelnya terbakar juga maka harus diganti. Setelah disolder, selanjutnya kabel kita bungkus menggunakan isolasi bakar agar lebih kuat. Nah, nanti isolasi bakarnya kita masukkan, kemudian kita bakar menggunakan korek api. Nah, ini tentunya harus hati-hati juga karena posisinya berdekatan dengan tangki bensin, harus benar-benar diperhatikan. Untuk lebih aman sebenarnya menggunakan pemanas, jadi tidak mengeluarkan nyala api untuk mengurangi resiko kebakaran karena memang posisinya berdekatan dengan tangki bensin. Oke, silahkan simak terus videonya sampai selesai, atau bisa juga simak video-video yang lain dari saya di channel Budi Kalong 57. Jangan lupa silahkan klik like, subscribe, dan isi kolom komentarnya untuk perkembangan channel ini. Oke, satu persatu sambungan kabel kita rapikan menggunakan solder, kemudian kita bungkus juga menggunakan isolasi bakar. Nah, setelah menggunakan isolasi bakar, nanti kita rapikan menggunakan isolasi hitam, tentunya agar lebih rapi hasilnya. Ribut loh, ribut.
Emang panas banget tuh. Oke, setelah kabel tersambung semua dan tentunya juga fungsi-fungsinya udah normal semua, selanjutnya kita rapikan atau kita bungkus kabelnya menggunakan isolasi, dan kita pilah-pilah jalurnya juga agar mempermudah dalam proses pemasangannya nanti. Oke, cukup sekian video dari saya kali ini. Terima kasih sudah mampir di channel Budi Kalong 57. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.